Shalom, selamat hari Minggu. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam kasih-Nya Tuhan. Spesial HUT RI ke-75. Senang sekali bahwa kita saat ini bisa berkumpul. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tentunya kita sudah mempersiapkan hati kita dari rumah, jiwa dan pikiran kita. Mari saudara, kita membawa doa kita kepada Tuhan pagi ini. Bangsa kita yang dimerdekakan, biarlah hidup kita
Ubah negeri kami tercinta, jamah negeri kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan jiwa-jiwa kami, sembuhkan kami Tuhan, pulihkan kami, pulihkan negeri kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan, Engkau yang terbaik Yesus, Engkau yang termulia. Haleluya. Kami bawa doa kami Tuhan untuk bangsa kami, untuk negeri kami, dari Sabang sampai Merauke. Engkau jamah Tuhan, penuhi hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk napas yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Di hari kemerdekaan ini spesial. Kami tahu Tuhan, kami bersyukur kami boleh melewati hari ini, melewati bersama Tuhan. Bukan hanya negara kami, bangsa kami yang merdeka, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau telah memerdekakan kami dari belenggu dosa. Engkau telah memerdekakan kami dari keterpurukan, dari intimidasi Tuhan. Biar kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di tengah pandemik saat ini ya Tuhan, yang sedang menerpa bangsa kami khususnya Indonesia, kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau mengizinkan semua terjadi agar kami semakin dibentuk, agar kami semakin percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamat kami. Biarlah Tuhan, semua suku-suku bangsa mengenal Engkau Yesus. Terlebih kami berdoa untuk negeri tercinta ini Tuhan. Biar Engkau menangkan, Engkau pulihkan, Engkau ubah Tuhan Yesus. Engkau pulihkan kami dari sakit kami, dari keterpurukan ekonomi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bangkitkan semangat hidup kami Tuhan, jiwa raga kami. Bukan saja kami cinta negeri ini, tetapi kami semakin cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap bersorak-sorai pada pagi hari ini. Biar semua kami serahkan dan kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Yang sudah dimerdekakan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yuk, saya rindu mengajak saudara mengatakan merdeka 3 kali. Saya hitung dari 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya mencoba untuk bangkit berdiri. Bersyukur
Saudara kasih, besok kita akan, bangsa kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Tidak ada salahnya kita sebagai warga negara Indonesia dan umat Tuhan pada saat ini kita mau menyiapkan waktu yang terbatas ini untuk kita sama-sama berdoa buat bangsa kita. Bangsa kita membutuhkan Tuhan Yesus, amin. Membutuhkan doa-doa kita semua. Oleh sebab itu, kita yang saat ini berkumpul di tempat ini memang tidak banyak, tetapi saat ini juga yang live streaming di rumah juga mungkin mengikuti. Kita mau bersihati pada saat ini. Hanya sebentar saudara ya, kita mau menyiapkan benar-benar sungguh-sungguh berdoa bagi bangsa kita. Kita semua mengasihi bangsa ini. Kita mau berdoa agar pemulihan terjadi atas Indonesia. Dan anak-anak Tuhan juga boleh tetap dikuatkan melalui masa-masa pandemi saat ini. Nanti ada perwakilan dari jemaat Bapak Bambang yang akan juga berdoa syafaat bagi negeri ini. Nanti juga saya akan berdoa, ya, terbatas, tetapi kita percaya bahwa doa yang saat ini kita naikkan pasti Tuhan dengar dan Tuhan akan memulihkan negeri. Kita mau menyanyikan dulu satu buah pujian, nanti baru Bapak Bambang kita maju ke depan. Kita mau ada penyembahan sedikit ya. Kita angkat satu pujian dulu. Ini adalah merupakan pujian lama saudara, tetapi ini juga merupakan satu doa kita yang baru agar bangsa ini boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Yang kita semua ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan
kami datang padamu Bapa. Kami bangsa Indonesia mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu ya Bapa, yang Kau telah limpahkan pada kami semua Tuhan, sehingga Indonesia sampai saat ini boleh berusia 75 tahun Tuhan. Itu semua karena berkat anugerah yang Kau berikan bagi kami, menjadi bangsa yang kuat, yang kokoh, yang bersatu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan oleh perlindungan-Mu yang begitu besar Tuhan bagi bangsa kami ini Tuhan. Tanpa perlindungan daripada-Mu Bapa, bangsa kami akan terpecah. Tapi oleh karena kasih-Mu Bapa, Engkau memberikan persatuan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, bagi pemimpin yang dari atas sampai terbawah Bapa. Kiranya Roh Kudus tolong berikanlah mereka takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan berikanlah mereka yang suatu undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan bagi kami masyarakat untuk kemakmuran kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga ya Tuhan Yesus, masalah terbesar di dalam Indonesia yang sekarang ini kami hadapi, masalah pandemi COVID-19 ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau ya Tuhan Yesus boleh melewatkan semua ini. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh menemukan virusnya. Biarlah Tuhan, inilah satu titik terang bagi kami Tuhan Yesus, untuk menuntaskan semua permasalahan kebangsaan kami ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, masalah ini boleh berakhir ya Tuhan Yesus. Kembalikanlah anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kembalikanlah kecintaan kepada-Mu ya Bapa, yang selama ini kami sudah lama ya Tuhan tidak beribadah ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan sekali pandemi ini Bapa boleh berlalu Tuhan, dan berikan kerinduan bagi anak-anak-Mu untuk kembali ya Tuhan hadir ya Tuhan Yesus, untuk kembali lagi ya Tuhan beribadah, untuk kembali lagi kepada-Mu ya Bapa, menjadi suatu kekokohan iman, kepercayaan kepada-Mu yang menjadi kekuatan bagi bangsa kami ini Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami semua ya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu kesehatan ya Tuhan Yesus, sehingga ya Tuhan Yesus virus boleh datang, tetapi anak-anak-Mu boleh Kau lindungi semua dan terhindar daripada COVID-19 ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah bangsa negara kami ini. Jadikan bangsa kami negara yang kuat dan kokoh dan bersatu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya bangsa ini ke dalam Tangan saja. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi, kamu bahkan negeri kami. Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi umat manusia yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami bersehati, Jemaat GBS Kalvari, pada saat ini bersehati Tuhan Yesus, berdoa untuk bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Pulihkan negeri kami Tuhan Yesus, pulihkan dari setiap permasalahan yang ada. Kuatkan kami Tuhan Yesus. Pandemi ini berdampak Tuhan Yesus bagi kehidupan kami, tetapi Tuhan Yesus, umat-umat Tuhan tidak mau menjadi patah semangat, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang memerdekakan kami, Allah yang sudah memerdekakan bangsa ini dari penjajah. Demikian juga Allah yang akan memerdekakan kami dari setiap persoalan yang terjadi saat ini. Virus-virus yang masih ada Tuhan Yesus, kami percayakan ada kehadiran Allah, Allah yang akan melindungi anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan, agar pandemi ini segera berlalu Tuhan Yesus. Bangkitkan Tuhan semangat untuk anak-anak muda Tuhan Yesus, khususnya di tempat ini, untuk kami bangkit bagi negeri ini, untuk kami bangkit bagi gereja ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami kembali,
tidak menjadi takut khawatir Tuhan Yesus, tapi kami mau beribadah kepada Tuhan Allah kami yang hidup, yang sudah menebus kami Tuhan Yesus. Kami sekali lagi berdoa untuk bangsa kami ini Tuhan Yesus, agar kiranya di hari kemerdekaan ini Tuhan Yesus ada satu hadiah anugerah yang Tuhan berikan untuk bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan kalau sudah ada uji coba antivirus, tetapi kami mau serahkan dalam tangan Tuhan, biar Allah yang bekerja ini juga merupakan satu mujizat Allah, di mana antivirus bisa cepat diselidiki Tuhan Yesus, dan kiranya uji coba ini berhasil. Dalam tangan-Mu saja kami mau serahkan, dan biarlah Tuhan Yesus pemulihan boleh terjadi, yang terkena dampak virus ini yang sakit Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kesembuhan dengan sempurna. Kami semua yang saat ini masih berdiri di tempat ini, masih diberikan kesehatan, bisa bernafas, kami juga mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu mengatakan bahwa kami akan terluput dari setiap malapetaka ketika kami dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan terlebih biarlah firman-firman Tuhan yang akan mengokohkan kami, menguatkan kami melewati semuanya ini. Bangkitkan jemaat tempat ini Tuhan, untuk kembali kami bersatu. Kami boleh teringat akan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, dan kasih itu yang mengikat kami Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, mari jemaat kita mau bangkit berdiri, kita mengangkat tangan kita atas Indonesia. Kita mau memberkati Indonesia. Saya undang jemaat bangkit berdiri, angkat tangan kita tinggi-tinggi. Sembah Dia, katakan haleluya, aku mau memberkati Indonesia, aku mau memberkati Sukabumi dengan kasih Tuhan Yesus, dengan berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita. Aku berkati Indonesia, katakan itu dengan segenap hati kita. Aku akan memberkati Indonesia. Tuhan akan melawan umatnya, Tuhan akan melawan bangsa Indonesia, Tuhan akan memulihkan keadaan Indonesia. Setiap siasat-siasat iblis kami patahkan, ajukan di dalam nama Yesus. Setiap benteng-benteng pertahanan musuh kami patahkan, ajukan di dalam nama Yesus, yang menguasai pikiran hati kami, sehingga kami takut, kami khawatir, kami bimbang, terus kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami mau mematahkan siasat-siasat iblis yang mengikuti perkataan-perkataan negatif Tuhan Yesus, sehingga itu melemahkan iman kami. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa, firman Allah boleh keluar dari kehidupan kami Tuhan Yesus, dari perkataan-perkataan kami, sehingga itu membangun banyak orang, membangun diri kami juga Tuhan Yesus, untuk kami tetap berdiri teguh Tuhan Yesus, untuk kami menjadi berkat buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan urapi setiap hati kami Tuhan Yesus, agar sungguh-sungguh benih firman Allah Tuhan Yesus boleh tertanam dalam hidup kami, berbuah Tuhan Yesus, dan itu menghasilkan satu kemuliaan buat nama-Mu saja. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan melayani firman-Mu. Kami percaya Allah sudah menyiapkan berkat tersendiri buat kami masing-masing yang hadir di tempat ini, bahkan yang pada saat ini mengikuti live streaming pagi ini. Berkat Allah akan tercurah atas kehidupan kami. Bebaskan kami Tuhan. Kami tidak mau diintimidasi iblis, kami tidak mau terikat atau diperbudak oleh hal-hal yang membuat kami tidak bisa memuji Tuhan, yang membuat kami tidak bisa beribadah, membaca firman Tuhan, bahkan membuat kami tidak bisa berdoa. Pada saat ini bebaskan kami, merdekakan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kuasa Allah yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan terus akan merawat kehidupan kami sehingga menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebelum saudara duduk, bilang sama sebelahnya, boleh berdiri lagi? Haleluya. Bilang sama sebelahnya, merdeka. Merdeka. Haleluya. Silakan duduk, saudaraku. Silakan duduk, puji Tuhan. Ya, hari ini saya senang sekali karena kita juga memperingati hari kemerdekaan besok ya, tanggal 17 Agustus. Karena ibadahnya tanggal 16, gak apa-apa. Ini udah nuansa kemerdekaan ya. Jadi selamat hari kemerdekaan ke-75 ya. Puji Tuhan. Saudaraku, saya mau menyapa. Shalom semuanya. Apa kabar yang di gereja, yang di rumah-rumah? Jawabannya, puji Tuhan, aku diberkati. Apapun yang terjadi, bagaimanapun situasinya, memuji Tuhan selalu, karena kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku, sebelum masuk firman Tuhan, saya akan cerita tentang kekuatan angin. Ya. Angin ini tidak bisa
bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Betul nggak? Betul. Angin bawalah, tahu lo gitu? Diriku melayang. Tahu kan? Anak tahu ya? Lagu dangdut itu. Atau lagu gini, angin malam. Ini zamannya Om Jeff nih. Bisikan pada dia di sana. Tahu lagu ini? Ya, ya, nggak apa-apa lah. Itu sekedar lagu aja ya. Nah, di belakang judul firman Tuhan saya kasih gambar tentang apa ini? Turbin angin atau kincir angin. Ya betul. Sudah tahu kincir angin raksasa ini dia bisa menghasilkan 4 megawatt satu kincir angin. Jadi kalau diakumulasikan 4 megawatt itu 1 megawatt sama dengan 1 juta watt. Jadi kalau 4 megawatt artinya 4 juta watt. Dan 4 juta watt kalau kita hitung misalnya satu rumah butuh 1000 watt misalnya ya, karena 1000 watt itu cukup untuk semua peralatan rumah tangga, untuk gadget, untuk wifi, untuk hal-hal yang lain, barang-barang elektronik ya, untuk penerangan itu mampu menerangi memasok kebutuhan 4000 rumah. Bayangkan satu turbin raksasa ya, itu kekuatan angin saudara. Dan kenapa bisa? Ternyata kincir angin ini harus bergerak, dan digerakinnya bukan sama kita, sama orang atau sama listrik kali, enggak, tetapi sama angin. Ketika angin ini menerpa, kincir ini menerpa turbin, dia akan bergerak dan menghasilkan listrik ya. Dan satu turbin ini 4 megawatt. Luar biasa ya. Itu kekuatan angin saudara. Jadi angin ini bisa memutar kincir tersebut dan bisa menghasilkan listrik yang besar ya. Ada satu lagi kejadiannya, saya lupa di mana tempatnya, tetapi ini true story ya. Tapi saya searching susah nih ya gambarnya. Sekali waktu ada sebuah bencana besar ya, karena angin besar yang melanda satu negara. Dan ketika selesai angin itu hanya beberapa jam saja, porak-poranda rumah-rumah, fasilitas umum pada berantakan, semua hancur karena angin. Tetapi ada satu peristiwa yang mengagetkan. Kenapa? Karena ada penampakannya bukan setan ya, tetapi ada batang lidi dari batang padi ya, menembus tiang kayu. Ya masuk akal ya. Bagaimana caranya batang padi itu bisa menembus tiang kayu? Tetapi itulah kekuatan ini ya, sangat luar biasa. Ada kekuatan yang tidak terbatas. Kita nggak bisa lihat angin, tapi kita bisa rasakan. Nah saudaraku, firman Tuhan pada saat ini adalah tentang unseen power in you. Ada kekuatan yang tidak terlihat di dalam diri kamu. Nah saudaraku, kita akan coba melihat bagaimana mengaktifkan unseen power itu. Bagaimana kekuatan yang tidak terlihat, yang tidak terbatas itu ada dalam diri kita diaktifkan ya. Yang pertama, unseen power itu ada dalam firman Tuhan. Wow, ternyata kekuatan yang tidak terlihat itu seperti angin tadi ada dalam firman Tuhan. Kita baca dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Roma 1 ayat yang ke-16 saya bacakan buat saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil itu adalah unseen power, kekuatan yang tidak terlihat, namun tidak terbatas, yang ada dalam kehidupan kita. Nah bagaimana kita mengaktifkannya saudara? Dengan hidup di dalam firman, dan memperkatakannya. Ingat Kejadian 1 tentang penciptaan. Siapa yang hafal tentang penciptaan? Yang kuliah pasti keluar nih ya, tentang penciptaan. Hari pertama di Kejadian 1 ya, kalau saudara mau cari nanti. Hari pertama Allah berfirman, jadilah terang, maka jadi terang itu. Hari kedua Allah berfirman,
jadilah cakrawala. Jadilah cakrawala itu. Hari ketiga Allah berfirman, jadilah daratan, lautan, dan tumbuhan. Maka jadilah daratan, lautan, dan tumbuhan. Hari keempat Allah berfirman, jadilah matahari, bulan, bintang. Maka jadilah matahari, bulan, dan bintang. Perhatikan ya, Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Dia berfirman. Dia berfirman. Hari kelima Allah berfirman, jadilah binatang di lautan dan burung di udara. Maka jadilah binatang di lautan dan burung di udara. Hari keenam Allah berfirman, jadilah binatang di bumi, ternak, binatang melata, dan manusia pertama. Dan jadilah binatang di bumi, ternak, binatang melata, dan manusia khusus di-create oleh Tuhan, serupa dengan gambarnya dari tanah liat, dan dihembuskan nafas, dan baru jadilah manusia yang pertama, itu Adam. Saudara perhatikan, ketika Allah berfirman maka terjadi. Ketika Allah berfirman maka terjadi. Itu sesuatu yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan ketika firman Allah itu, yang hidup itu, yang luar biasa itu, saudara perkatakan dalam kehidupan saudara. Maka firman Allah yang hidup itu akan menarik kuasa Tuhan yang luar biasa, kuasa yang tidak terlihat itu, dia akan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, jadi bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan kita? Mungkin saudara bisa bertanya seperti itu ya. Nah, saudara, kalau saudara punya masalah yang besar, siapa di sini yang pernah punya masalah yang besar? Saya tidak tanya satu persatu, tetapi semakin saudara dewasa, semakin saudara berumur, pasti punya masalah-masalah yang besar. Masalah rumah tangga, masalah keuangan, ya betul, masalah kesehatan, masalah relasi, banyak lagi masalah. Ketika kita punya banyak masalah, saudaraku, masalah-masalah yang besar, saudara ucapkan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita untuk menanggung semua perkara, saudara. Ada yang punya masalah ekonomi, duit. Wah, apalagi lagi pandemi ini, man. Betul ya Pak? Oke. Susah duit. Omset menurun. Perusahaan-perusahaan besar juga hancur, saudara. Hotel-hotel banyak yang dijual dari 300 miliar jadi 100 miliar. Bayangkan, saudara. Hancur, benar-benar hancur. Tetapi kita punya kekuatan dari firman Tuhan. Tuhan katakan apa? Allahku, Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi bukan menurut kekayaan kita. Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita bukan menurut, teman saya punya uangnya banyak tuh, sugarnya merek. Lagi zaman kayak gini, ada yang ngasih uang saudara, susah. Betul gak? Ya, tetapi kalau kita punya kekuatan firman Tuhan dan kita perkatakan, Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Jika bukan dengan kekuatan dan kekayaan kita, saudaraku, atau karena saudara kita yang kaya, enggak, tetapi karena kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau saudara punya masalah dalam hal sakit penyakit, sakit vertigo, sakit jantung, maaf, mungkin ada yang sakit-sakit yang agak keras ya, yang di rumah juga, cancer misalnya. Wah, udah stadium tinggi. Firman Tuhan katakan apa? Yesaya 53 ayat 5. Oleh tidur-tidurnya aku sembuh. Betul. Perkatakan itu saudara. Sehingga ada kekuatan yang tidak terlihat dan unlimited, yang tidak terbatas, itu bekerja dalam kehidupan saudara. Amin, saudaraku. Jadi ketika saudara mau mengaktifkan kuasa yang tidak terlihat itu, saudara perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Jangan kata-kata motivasi aja, saya sembuh gitu. Enggak. Tetapi saya berhasil. Itu kata-kata positif. Ini kata firman. Karena kata-kata firman ini yang berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya sangat teruji. Ketika saudara punya masalah, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Oleh bilur-bilurnya aku jadi sembuh. Ya. Percaya saudaraku? It works. Believe it works. Percaya, itu pasti bekerja. Itu yang pertama. Sama-sama katakan, perkatakan firman. 1, 2, 3.
Bilang sama sebelahnya, perkatakan firman. Bilang sama sebelahnya, perkatakan firman. Ya, saling mengingatkan ya. Nah yang kedua, yang terakhir adalah unseen power ada di dalam Tuhan. Kekuatan yang tidak terlihat ini dan yang unlimited ternyata ada di dalam Tuhan. Ya. Saudara ingat cerita Yunus, kisahnya Yunus, ini true story ya. Kisahnya Yunus di dalam perut ikan. Ingat, ketika Yunus ada di perut ikan, ingat ceritanya? Kalau yang nggak ingat nanti tanya sama teman-teman yang ingat. Ceritanya gimana sih? Gitu. Atau baca di kitab Yunus ya. Waktu Yunus ada di perut ikan, apa yang dia lakukan? Apa dia ngomel? Dia ngeluh? Dia ngedumel? Atau marah-marah nggak jelas? Atau malah nyalahin orang? Aduh kurang ajar tuh orang yang ngebuang saya ke laut. Sampai saya dimakan sama ikan yang besar. Dan saya ada di perut ikan. Entah kalau saya keluar, awas ya, gue balas dendam. Kayak gitu saudara? Tidak. Seringkali, tapi itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita punya masalah, punya pergumulan, ya, seringkali kita marah, seringkali kita ngeluh, ngomel, nyalahin orang tuh gara-gara orang itu tuh. Gue jadi gini, awas ya. Sering kan kita nyalahin orang, tetapi apa yang dilakukan Yunus? Dia berdoa. Kalau ngomel, kalau ngeluh, kalau ngedumel, marah-marah nggak jelas, apalagi nyalahin orang, itu nggak jadi jalan keluar. Tetapi kalau kita berdoa, apa yang terjadi? Ya, kita baca dalam Yunus 2 ayat 1 sampai 3, saya bacakan buat saudara. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Apa yang Yunus lakukan? Berdoa dari dalam perut ikan. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Jadi waktu Yunus di dalam perut ikan, dia berdoa, dia berteriak, tapi dia sadar bahwa dia dikelilingi sesuatu yang menakutkan, mematikan, gelora gelombang dunia ini. Ini melambangkan keadaan di dunia ini, saudaraku, yang begitu menakutkan kita, saudaraku. Tetapi Yunus berdoa. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Yunus 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudaraku, Yunus selamat dari situasi yang impossible. Yunus selamat dari sesuatu yang tidak mungkin, saudaraku. Kenapa? Karena Yunus berdoa dari dalam perut ikan, dalam kesusahan. Dia katakan seperti di tengah-tengah bayang-bayang kematian. Betul. Karena Yunus pada waktu itu dia tahu ada di dalam samudera raya. Kalau aja si ikan pausnya aus, dia nguap, nyedot air ya, Yunusnya mati. Dia tahu kapanpun dia bisa mati. Tetapi apa yang dia lakukan, dia nggak ngomel, dia nggak ngeluh, tetapi dia berdoa. Dan ketika dia berdoa, ada kekuatan yang tidak terlihat dan unlimited. Kekuatan itu dari Tuhan dan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus dan Yunus selamat. Amin, saudaraku. Ketika saudara mengaktifkan kuasa yang tidak terlihat yang unlimited di dalam saudara dengan berdoa, maka saudara ketika saudara mengalami kesusahan, ekonomi, keuangan, relasi hubungan dengan keluarga, relasi hubungan dengan teman-teman, waktu saudara kesulitan dalam bisnis, waktu kesulitan di dalam pekerjaan saudara, berdoa kepada Tuhan. Jangan ngomel, jangan ngeluh, jangan ngedumel, jangan nyalahin orang, tetapi berdoa. Maka apa yang terjadi? Kuasa yang tidak terbatas itu akan membebaskan kita, akan melepaskan kita, akan membuat kita jalan keluar kepada kita semua dan keluar dari semua kesusahan yang ada. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan berdoa.
Dua hal ini yang mengaktifkan unseen power, yang mengaktifkan kuasa yang tidak terlihat, namun unlimited, tidak terbatas. Dan kuasa itu ketika kita aktifkan dengan cara apa yang pertama tadi? Memperkatakan firman. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Itu contohnya ayatnya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Oleh birut-birutnya aku sudah sembuh. Maka semuanya akan terjadi. Perkatakan firman. Bukan hanya kata-kata positif, tetapi perkatakan firman Allah. Dan yang kedua adalah berdoa. Setiap kita pasti punya masalah. Setiap kita pasti punya pergumulan. Tetapi ketika masalah itu datang, jangan ngomel, jangan ngeluh, jangan marah-marah yang jelas, ya, apalagi nyalahin orang lain. Tetapi berdoa, maka semua permasalahan itu Tuhan akan bebaskan dengan kuasa yang dicurahkan kepada kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Saya akan tutup. Saya udah tim properti masuk. Judul firman Tuhan pada hari ini unseen power in you. Kekuatan yang tidak terlihat di dalam kamu. Namun kekuatan itu unlimited, tidak terbatas. Kekuatan itu bisa melakukan apa saja. Kekuatan itu bisa mengubah apa saja. Kekuatan itu bisa membuat kita bebas dari masalah. Asal kita mau mengaktifkan di dalam kita. Tuhan sudah ada berikan itu buat kita semua. Tinggal kita memperkatakan firman Tuhan dengan penuh keyakinan dan percaya. Dan kita berdoa. Maka saya yakin semua permasalahan, apapun yang sedang kita alami, permasalahan keluarga, permasalahan kesehatan, permasalahan keuangan, permasalahan relasi, permasalahan bisnis, Tuhan akan bebaskan. Amin, saudaraku. Amin. Sama-sama bangkit. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Tetapi kekuatan itu tidak terbatas. Dan kami mau mengaktifkan dalam kehidupan kami. Kami mau mulai besok memperkatakan perkataan-perkataan firman Tuhan. Maka kami percaya akan terjadi apa yang kami katakan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami juga mau berdoa bila ketika masalah datang, ketika pencobaan datang, ketika Tuhan Yesus masalah-masalah yang besar dalam kehidupan kami datang, kami tidak mau mengeluh, kami tidak mau ngomel, kami tidak mau marah-marah, dan itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kami mau berdoa
Dan seperti di Yunus, maka kami percaya masa-masa bersama apapun ada jalan keluarnya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami mengalami dan kami melihat, kami merasakan kuasa yang tidak terlihat itu, yang unlimited, yang tidak terbatas itu terjadi dalam kehidupan kami. Thank you God, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujian namamu, terpujian namamu Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita angkat kedua belah tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Amin.